Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Sound bersama saya Ahmad Rais, channel yang berusaha mengedukasi tentang penyembuhan tradisional, penyembuhan alternatif tradisional berupa hipnoterapi, healing, meditasi, EFT, GMT, dan lain sebagainya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga yang sedang bekerja maupun sedang sekolah diberikan kemudahan dalam bekerja, diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran saat sekolah, dan semoga sukses dalam bidang yang sedang ditekuni. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini, serta tonton video secara utuh. Jadi tonton video ini secara utuh agar pemahaman yang diterima adalah pemahaman yang utuh pula. Jangan lupa setelah itu nanti tinggalkan komentar serta saran. Saran berupa kritik, berupa support, dan diperbolehkan juga berupa pertanyaan. Nanti saya jawab melalui komentar. Bila diperlukan, saya jawab melalui video selanjutnya. Pada video kali ini, perkenankan saya akan menjelaskan tentang meditasi. Meditasi tak kenal maka tak sayang. Dalam banyak kesempatan saya kerap mendapat pertanyaan dari para sahabat. Para sahabat ini teman-teman saya, ada yang telah rutin praktek meditasi, ada pula yang masih pemula, dan ada pula yang baru mulai tertarik dengan meditasi. Dan tentunya ingin tahu lebih lanjut tentang meditasi, namun belum pernah melakukan praktek meditasi. Pertanyaan teman-teman saya itu ada yang bervariasi, ada yang bertanya apa itu meditasi, ada yang bertanya apa itu meditasi berjalan, ada juga yang bertanya apa meditasi sama dengan mengosongkan pikiran. Ada juga yang menanyakan terkait durasi, berapa lama waktu untuk bermeditasi. Ada juga yang bertanya kapan waktu yang tepat untuk melakukan meditasi. Ada juga yang bertanya apa manfaat meditasi. Ada pula yang bertanya bagaimana cara membuat pikiran tenang dan fokus saat bermeditasi. Walau telah banyak publikasi penjelasan terkait meditasi dan pelatihan terkait meditasi,
juga sebenarnya sudah banyak, namun masih banyak yang belum memahami tentang meditasi, sehingga ragu atau tidak, kurang serius untuk praktek dan berlatih meditasi. Ada pula yang telah mencoba meditasi untuk beberapa saat, namun karena tidak mengerti caranya, akhirnya berhenti karena belum mendapatkan manfaat dari meditasi tersebut. Oke, langsung aja agar apabila ada teman yang belum mengerti detailnya, agar kita mengenal dan kemudian sayang kepada meditasi, maka kita harus mengenal tentang makna dan definisi meditasi. Berdasarkan catatan yang terdokumentasi, diketahui bahwa praktek meditasi itu paling awal dilakukan di India. Di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Namun para sejarawan percaya bahwa meditasi telah dipraktikkan jauh sebelumnya, jauh sebelum tahun itu, sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Kata meditasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu meditation, berakar dari kata Latin, yaitu meditari, yang artinya apa? Yang satu merenungkan diri, kemudian yang kedua berpikir secara mendalam tentang sesuatu, yang ketiga menelaah secara cermat, penuh perhatian dan mendalam tentang sesuatu hal yang dalam waktu yang lama. Bila dilihat dari akar kata meditasi, meditasi sejatinya adalah aktivitas berpikir yang semua orang bisa melakukan dengan aman dan nyaman. Dan sesuai maknanya, aktivitas berpikir ini bukanlah aktivitas biasa, karena melibatkan proses berpikir yang sangat mendalam. Tentunya dilakukan secara sadar untuk tujuan secara spesifik. Untuk dapat mengerti dan berdiskusi tentang meditasi, kita harus menggunakan definisi yang sahih, definisi yang benar. Dan tentunya definisi yang sahih berasal dari pakar atau praktisi yang berpengalaman, yang telah lama mendalami atau menggeluti meditasi. Ada pendapat meditasi
menurut An-Nawis, meditasi adalah kondisi kesadaran dengan pola gelombang otak sangat spesifik. Kondisi meditatif ini dicapai dengan teknik sesuai. Ada pula yang berpendapat meditasi adalah kegiatan membawa pikiran dengan penuh kesadaran pada satu objek. Berdasarkan definisi di atas yang sudah saya sampaikan, meditasi bukan berarti kita harus duduk, berdiam diri, memperhatikan objek tertentu. Benar, ini adalah satu cara bermeditasi. Jadi duduk itu juga satu cara bermeditasi. Namun tidak melulu duduk berdiam diri. Kita luangkan waktu khusus untuk duduk, hening, kemudian menyadari dan fokus pada objek meditasi. Dan meditasi juga bisa dilakukan sambil berjalan. Makanya ada dalam Buddha itu meditasi jalan. Meditasi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Sekali lagi, meditasi adalah menyadari, sadar akan kita pikir, ucap, rasa, dan lakukan. Intinya adalah kita menyadari. Cara mudah untuk bermeditasi adalah dengan cara kita sering-sering bertanya pada diri kita sendiri. Bertanya seperti apa? Contohnya, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa ya? Walaupun pertanyaan itu sederhana, pertanyaan sederhana ini segera membawa pikiran kita yang semula sibuk memikirkan berbagai hal kembali ke saat ini dan menyadari apa yang sedang kita pikirkan, ucapkan, atau kita lakukan. Inilah esensi meditasi sadar. Jadi, esensi meditasi sadar. Ada dua jenis meditasi. Jenisnya apa saja? Perhatian terfokus pada objek spesifik dan pengamatan terbuka terhadap persepsi langsung. Jadi ada dua, yang pertama perhatian terfokus pada objek spesifik. Yang kedua pengamatan terbuka terhadap persepsi yang sedang berlangsung.
Sebenarnya meditasi itu mudah ya. Meditasi itu mudah. Praktik meditasi adalah praktek melatih kesadaran, kepasrahan, kesabaran, serta mengembangkan kebijaksanaan hidup di saat ini. Dan percaya pada proses yang sedang dijalani. Praktek meditasi tidak bisa dipaksakan. Ingat ya, praktek meditasi tidak bisa dipaksakan atau harus terjadi sesuai kemauan praktisi. Jadi praktek meditasi itu tidak bisa dipaksakan. Langkah awal sukses bermeditasi adalah memahami sifat dan cara kerja pikiran. Manusia punya dua pikiran, sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dengan fungsinya masing-masing. Jadi ada fungsinya masing-masing. Saat kita bermeditasi, sejatinya kita sejatinya yang kita latih adalah fungsi pikiran sadar. Sadar untuk mengamati, menyadari, fokus pada objek. Dengan cara tertentu kita dapat mengakses dan memanfaatkan sumber daya pikiran bawah sadar untuk mendukung proses meditasi. Dengan demikian, pikiran sadar kita menjadi cepat tenang, fokus, dan kuat memegang sebuah objek. Perlu dipahami bahwa sifat pikiran itu mudah goyah dan tidak tetap, sulit dikendalikan. Sifat pikiran itu senang mengembara sesuka hatinya. Pikiran sangat sulit untuk dilihat, sangat lembut dan halus, dan bergerak sesuka hatinya. Pikiran yang tidak terlatih ibarat kuda liar yang selama ini bebas berlari semaunya sendiri. Tentu saat kuda tersebut diikat dengan tali dan ditambatkan pada tiang yang kokoh, ia pasti berontak dan ingin lari. Pada gambaran tersebut, kuda adalah pikiran, tali adalah kesadaran, dan tiang adalah objek meditasi. Berangkat dari pengetahuan akan sifat pikiran, saat praktisi mulai berlatih meditasi, bila awalnya pikiran masih liar,
bergerak sesuka hatinya, sulit dikendalikan, ia menerima ini sebagai sesuatu yang wajar. Tentunya tidak berkecil hati atau merasa gagal. Teruslah bertekad kuat dan konsisten berlatih meditasi, karena cepat atau lambat pikiran pasti akan lelah. Seperti kuda liar yang awalnya melawan atau berontak, saat diikat pada tonggak akhirnya tenang, jinak, dan patuh. Sangat banyak praktisi meditasi pemula baru bermeditasi 1 atau 2 kali saat belum mampu menenangkan pikirannya, merasa kecewa, frustasi, merasa gagal, kemudian memutuskan berhenti dan tidak lagi mau bermeditasi. Ini keputusan yang terlalu dini dan sangat disayangkan sebenarnya. Karena meditasi itu sama dengan berbagai keterampilan lainnya. Perlu dibangun secara bertahap dan tentunya dengan cara yang benar. Ini butuh upaya yang sadar, waktu, kesenggangan waktu, konsistensi, dan komitmen. Meditasi yang dilakukan dengan cara yang salah sudah tentu tidak memberi hasil. Dengan mengerti sifat pikiran, praktisi perlu beri dirinya waktu secukupnya untuk bisa berlatih dan menenangkan pikirannya. Ini tidak perlu dikejar atau dipaksakan, nggak perlu ya, nggak perlu. Karena pasti terjadi dengan sendirinya. Syaratnya apa? Konsisten untuk berlatih, konsisten untuk berlatih. Yang saya tekankan lagi adalah pikiran yang terkendali akan membawa kebahagiaan. Orang bijaksana selalu menjaga pikirannya. Dan orang yang menjaga pikirannya akan bahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi sesama, kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa tinggalkan support, komentar agar kita sama-sama berkembang, karena kita sama-sama belajar untuk pengembangan diri demi kebermanfaatan untuk keluarga, untuk orang-orang yang membutuhkannya. Jangan lupa tinggalkan komentar support, saran, kritik yang membangun, serta dipersilakan untuk meninggalkan komentar berupa pertanyaan, dan apabila ada yang perlu saya jawab melalui video akan saya jawab melalui video. Demikian, salam sehat, sejahtera,
bahagia, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.